Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatan guys. Jangan lupa loh, minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat satu video. Ini mengenai BEM FISIP Unair ya, dimana ini membuat karangan bunga ya, tapi di situ tertulis beberapa kata yang tidak seharusnya gitu ya, dan bisa dibilang tidak apa ya, gimana ya, tidak seharusnya untuk ditampilkan di situ gitu ya. Karena aku juga penasaran seperti apa ya videonya ya, jadi kita langsung gas ke videonya. Tapi kalau tadi sudah ada kesepakatan dicabut juga pembekuan itu, apa saja kesepakatannya? Artinya kritik ke depan dari BEM FISIP Unair itu seperti apa yang sudah disepakati bersama dengan dekanat? Oke, jadi dari BEM FISIP sendiri dengan pihak dekanat tadi menyamakan pandangan bahwasanya dekanat berpandangan bahwasanya kritik itu harus disampaikan sesuai dengan koridor akademik dengan penggunaan bahasa yang kurang lebih baik lah, seperti itu. Tetap dalam koridor akademik. BEM FISIP juga akhirnya melihat bahwasanya narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat kami akan olah-olah lagi ke depannya. Tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan lah dari BEM FISIP, karena kami menganggap bahwasanya substansi kami yang dalam karangan bunga itu memang tidak keliru atau misalnya tidak bisa dibatalkan lah, artinya tidak bisa disalahkan juga, karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Tapi dari karangan bunga itu apa yang akhirnya jadi evaluasi? Apakah dalam penggunaan istilahnya, kalau tadi dianggap substansinya tidak disesali, apa yang jadi evaluasi? Ini kalau dari dekanat ya, yang disampaikan dekanat kepada kami, yang disesali oleh dekanat adalah penyusunan dari kata-kata. Cuman karena kami ini teman-teman ini selalu akhirnya berupaya untuk menyampaikan kritik dengan tegas dan berani, makanya kami berani untuk menaruh kata-kata yang demikian, seperti itu. Tentu saja ini berdasarkan hasil dari pertimbangan teman-teman yang sudah tidak hanya berkarya dalam kali ini saja, tapi teman-teman juga berkarya dari sebelum-sebelum ini, termasuk itu ada kajian, pameran, kemudian poster juga, seperti itu. Jadi teman-teman dalam menyusun kata-kata hari ini yang tertuang dalam karangan bunga tersebut itu bukan tanpa alasan, seperti itu. Ya, teman-teman pers sekalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong, dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP, seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian HIMA, kemudian BSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM FISIP harus tegap, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi. Wah, ini sih parah banget nih guys. Siapa di sini yang mulai nyesel milih Pak Prabowo? Kalian lihat nih, BEM FISIP Unair dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol ya, si paling kritis, dan juga biasanya dibikin sama mahasiswa abadi tuh. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Oh, jadi ini guys ya yang buat pelanggar HAM. BEM Kemudian Unair mereka itu yang lahir dari rahim haram konstitusi. viral guys. Terus apalagi katanya dari terkait dengan karangan bunganya seperti ini. Kalau BEM kalian dibekukan, aku bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung nggak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan Unair aja, malu aku lihatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik Forbreak, gak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah habis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian.
Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisinya rendah, mahasiswa abadi, nongkrong sini, nongkrong sono, nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, kalian salahkan lagi pemerintah. Setuju nggak kalian kritik yang nggak beretika kayak gini harus diberhentikan sekarang? Atau perusahaan-perusahaan iya sih, boleh mengkritik ya, tapi harus ada etika. Dilenyapkan sekalian, buru-buru dilenyapkan, hari ini aja pembukuannya sudah dicabut Kalian tahu kan kasus yang kemarin itu kita bahas, BEM Visip UNR yang dibekukan karena menghina kepala negara kita. Hari ini pembukuannya dicabut guys, tapi ada yang ganjel nih. Nah, yang ngeganjel itu ini lucu banget lagi. Wakil Ketua DPR Jatim desak cabut pembukuan BEM Visip UNR. Waduh, harusnya bersembunyi dulu, jangan keluar begini. Nah, ini dia nih, Wakil Ketua DPRD Jatim berkata, cabut pembukuan BEM UNR, suara mahasiswa. Hargai suara mahasiswa. Apakah ini suara mahasiswa yang dimaksud Bapak? Apakah ini mencerminkan bangsa kita yang gak beretika seperti ini? Bukannya kalian yang teriak-teriak etik politik, etik, endasmu itu etik. Yang jelas-jelas nggak beretika seperti ini kita pelihara, begitu. Nah, sekarang terbuka nggak pikiran kalian? Intinya kita jangan mau terprovokasi ya guys ya. Intinya kalau ada mahasiswa demo ya, terus ada yang diuntungkan, biasanya itu ada dorongannya. Tapi kalau benar-benar ada dorongannya, aku dukung, nggak diuntungkan. Ada aja ya si abangnya. Yang penting kita beretika lah ya, Dek. BEM Visip UNR ya, seperti itukah pendidikan kalian. Kali ini kayaknya gue bakal agak emosi dan sedikit lebih tegas daripada konten-konten yang sebelumnya ya. Lumayan emosi dan mungkin konten ini agak sedikit lebih panjang, but gue harap please kalian nonton sampai habis. Rame banget di kolom komentar gue, kalian-kalian tuh banyak banget yang minta gue buat konten tentang BEM Visip UNR ini. Ntar gue dikata nimbrung lagi, nimbrung mulu. Terserah lah, konten gue emang konten-konten gibah-gibah kayak gini. Kalau kalian gak suka tinggal scroll aja, skip, gak usah ditonton. Pertama gue mau nanya, ketua BEM-nya itu siapa ya? Kok bisa ada karangan bunga segede gitu beserta wajahnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Please, alma maternya tuh UNAIR loh, Universitas Erlangga loh. Kenapa akhlaknya kayak kampuang begitu? Tolonglah, kalau mau demokrasi, itu demokrasi yang baik, yang merepresentasikan Erlangga itu sendiri gitu loh. Jangan malah kayak dari anak anta berantah begitu. Pada tahu nggak sih kalau presiden dan wakil presiden itu bisa dibilang simbol sebuah negara gitu. Terutama Bapak Prabowo dan Mas Gibran saat ini tuh bisa disebut sebagai simbol negara gitu, karena mereka adalah presiden dan wakil presiden RI. Dan mereka ini tahu nggak sih kalau sebenarnya negara Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial. Lu pada belajar PPKN nggak sih? Apa buku kita beda? Lain gitu. Gue kasih tahu deh ya, negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Indonesia itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Itu menurut UUD 1945 loh, bukan menurut gue. Mahasiswa ataupun mahasiswi seluruh Indonesia ya berhak kok untuk mengutarakan pendapat, berhak kok untuk mengutarakan seluruh aspirasi mereka sebagai rakyat, karena kita juga punya kebebasan berbicara atau freedom of speech gitu. Tapi bentuknya harus demokrasi, kritik, saran, dan solusi gitu loh. Bukan mencemooh pemerintah, bukan mencemooh pemimpin negara atau aparatur negara. Gue bener-bener gak ngerti ya, mereka itu mau presidennya siapa sih? Mereka tuh bakal puas kalau presidennya itu siapa? Mereka tuh bakal puas kalau Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kok bisa sih anak yang berpendidikan gitu ya, sekolah tinggi, universitas, anak kuliahan, berpendidikan gitu, harusnya berintelektual tinggi dan berakal sehat gitu ya, tapi tutur bahasanya kok kayak gitu dalam bentuk karangan bunga lagi. Kelas UNER loh ini, UNAIR, ya. Gue kasih tahu ya, sekolah itu atau kuliah ya, tidak sekedar menimba ilmu, tapi juga belajar adab dan akhlak. Rakyat punya kebebasan, betul, tapi pemerintah juga punya aturan dan etika adalah batasnya. Kritis boleh, kritik boleh, demo pun tidak dilarang kok sama pemerintah, tapi demo yang seperti apa dulu? Ayo dong, kalian kan berpendidikan, jangan merendahkan harga diri kalian dan universitas yang kalian tapakkan kaki kalian itu terkena imbasnya. Sekarang lihatlah, pintar secara intelektual itu memang penting, tapi etika itu tidak kalah penting. Adab itu terpakai seumur hidup. Ketika kalian ketemu orang banyak, ketika kalian kerja, ketika kalian berbisnis, ketika kalian berkeluarga, ketika kalian berteman, etika, attitude itu nomor 1. Kecewa sih sama UNR, jujur aja gue. Padahal gue tahu mungkin bukan universitasnya yang buruk, bukan tempat pendidikannya yang buruk, tapi hanya beberapa oknum di dalamnya gitu kan. Tapi gara-gara permasalahan ini, kalian lihatlah, kalian tengoklah, apalagi yang di bawah itu BEM Visip UNAIR ya, BEM Visip UNAIR ya, otomatis nama universitasnya pun terseret dan ikutan buruk. Dikasih kebebasan berakademik, dikasih kebebasan berbicara, itu bukan untuk jadi syaiton. Padahal ya, Universitas Erlangga itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia loh. Tapi terakhir gue denger-dengar katanya nggak jadi dibekukan. Jadi gimana nih? Partai itu lagi, partai itu lagi. Emang ini ya, enak banget ya kakaknya menjelaskan ya guys. Aku suka banget. Hilangkan dari peta perpolitikan di Indonesia. Karena ya,
partai yang satu ini selalu mendukung orang-orang yang berbuat salah. Udah jelas salah ngawur ngono ya didukung. Ayo kita baca saja, nggak usah pakai lama ya. Anggota DPR desak Unair cabut pembekuan BEM FISIP soal bunga Prabowo. Anggota Komisi 10 fraksi Partai Dinasti Indonesia Perjuangan Boni Triana meminta Dekan FISIP Universitas Airlangga mencabut pembekuan BEM untuk membuat karangan bunga selamat bernada satir atas pelantikan Prabowo Gibran. Jan yo Partai Dinasti ini ngawur loh, ngene yo malah didukung loh. Yo toh, saya minta Dekan FISIP Unair mencabut pembekuan itu, kata Boni kepada CNN. Dan yo ngawur tenan iki, wes beneran Jan, kita tenggelamkan di Pilkada 2024 ini. Ia meminta Dekan FISIP Unair memberikan ruang seluas-luasnya terhadap mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini itu bukan aspirasi, tapi sudah masuk dalam tindakan pelecehan, penghinaan. Ngene dadi wakil rakyat, kowe iki wakil koparte, orang mengatasnamakan suara rakyat dong ora iki Komisi 10 iki. Boni mempertanyakan keputusan Dekan FISIP Unair yang membekuan BEM tersebut. Ia juga menyayangkan sikap Dekan FISIP Unair yang dinilai reaksioner terhadap aspirasi mahasiswa. Ini bukan aspirasi dong pora, ini kok jadi wakil rakyat, wakil seko sing pembuat pesanan. Yora ngene iki aku jadi Pak Presiden Prabowo tak cuwopot wong iki. Kurang mengaspirasi seko suara rakyat kowe iki. Yo ngono wis jelas-jelas ketua BEM iku yo wis ngerusak kuwi. Ngono nek dibiarkan kono tunggale bibit-bibit sengkono kita hilangkan saja. Partai dinasti ini di Pilkada coret seluruh Indonesia dan selamanya. Kita sudah melihat guys ya, terkait dengan video dari BEM FISIP Unair yang viral itu ya, terkait dengan karangan bunga yang dibuat oleh BEM FISIP Unair. Di awal video kita sudah mendengar ketua BEM-nya ya, bahwa mereka tetap akan pada apa yang mereka lakukan gitu ya. Seperti itu kira-kira guys. Dan kita sudah melihat teman-teman kreator lainnya juga menanggapi mengenai video, lebih tepatnya ini ya, karangan bunga tersebut ya, menanggapi karangan bunga tersebut, dan katanya sudah dicabut pembekuan dari BEM FISIP Unair ini ya. Sebentar guys. Dan katanya Dekanat Unair cabut pembekuan BEM FISIP Unair, jadi aman gitu ya guys. Ya, berharapnya sih kedepannya tidak seperti ini lagi. Boleh mengkritik tapi harus sesuai dengan apa sih aturan gitu ya. Ya kalau seperti ini jatuhnya kan kayak gimana gitu ya. Oke, kalau menurut kalian gimana guys mengenai BEM FISIP Unair ya, lebih tepatnya ini karangan bunga yang dibuat oleh BEM FISIP Unair? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.